6 rumah di Samarinda, Kalimantan Timur hangus terbakar. Unjuk rasa berujung ricuh di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menuntut pemungutan suara ulang. Harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur masih tinggi. Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Mutazam. Dan saya, Aya Nufus. Pemirsa, inilah News Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali News Pagi dengan informasi kebakaran besar yang menimpa permukiman padat penduduk di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Ya, 3 rumah adat berusia ratusan tahun habis terbakar. Kebakaran terjadi di kawasan permukiman Tongkonan, Tamana, Lembang Batu Busa, Kecamatan Buntu, Papasan, Toraja Utara. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menjalar. Kebakaran menghanguskan 3 unit tongkonan rumah adat Toraja, 5 unit lumbung padi khas Toraja, dan 2 rumah panggung. 5 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 6 rumah di Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara itu di Tanah Laut, Kalimantan Selatan, 1 rumah hangus terbakar saat penghuni sedang menunaikan sholat di masjid. Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur. Api dengan cepat membesar dan merembet ke pemukiman lainnya. Para korban kebakaran berusaha menyelamatkan barang berharga yang bisa diselamatkan dan kemudian mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejumlah mobil tangki dan mesin portable digunakan untuk memadamkan api. Namun lokasi yang sempit dan minimnya sumber air membuat pemadaman sedikit terganggu. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan. Dari data sementara, 6 rumah hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting arus pendek listrik. Beruntung tak ada korban jiwa saat kebakaran terjadi. Kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Sementara itu di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, api membakar rumah warga di RT 19 Jalan Niaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Api berkobar saat pemilik rumah tengah menunaikan sholat di masjid. Rumah rusak total, bahkan tidak ada satupun perabot rumah yang berhasil diselamatkan. Petugas pemadam kebakaran dibantu masyarakat setempat dengan sigap berupaya memadamkan api. Setelah 40 menit dan mengerahkan beberapa unit mobil pemadam kebakaran, api akhirnya bisa dipadamkan. Proses pemadaman melibatkan pemadam dari Satuan Polisi Pamong Praja dibantu dengan petugas gabungan lainnya. Belum diketahui berapa kerugian akibat kebakaran ini, sementara penyebab kebakaran belum diketahui. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, dan Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Ardi Wirya, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Artis sekaligus orang tua terduga pelaku perundungan Vincent Rompis meminta maaf usai diperiksa polisi di Mapolres Tangerang Selatan, Banten. Sementara itu, pemerintah memastikan akan melindungi dan mendampingi anak korban perundungan di Sekolah Binus Serpong. Artis sekaligus orang tua pelaku perundungan Vincent Rompis selesai diperiksa polisi di Mapolres Tangerang Selatan, Banten, Kamis malam. Usai diperiksa selama 8 jam, Vincent pun buka suara. Vincent mengaku sangat berempati atas peristiwa yang melibatkan putranya dan berharap tidak akan pernah terulang kembali. Saya nggak ingat sih berapa pertanyaannya, tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan, tadi juga ya lancar-lancar semua, dan
Pak polisinya pada baik-baik semua. Nanti kita lihat aja deh dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres. Bang, untuk anak statusnya gimana Bang? Anak keluar sekolah atau gimana? Anak statusnya gimana Bang? Iya, masih saksi. Oh, masih saksi. Kalau untuk status sekolah sendiri, Bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan akan melindungi dan mendampingi korban perundungan di sekolah Binus Serpong. Pemerintah juga menyesalkan pihak sekolah yang mengeluarkan secara sepihak para pelaku perundungan. Pelaku semua masih usia di bawah 17 tahun kan, jadi mereka berhak dan wajib negara untuk juga turut memberikan perlindungan. Termasuk sekolah harusnya memberikan perlindungan, tidak boleh sebetulnya kemudian langsung mengeluarkan anak dari status siswa di sekolah, itu sebetulnya dilarang oleh undang-undang. Sementara itu, polisi telah menaikkan kasus perundungan di Binus School Serpong ini ke tahap penyidikan. Polisi menerapkan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun para pelaku termasuk anak Vincent dikeluarkan dari sekolah, sedangkan pelaku yang tidak terlibat namun melihat dan mengetahuinya dijatuhi sanksi disiplin keras. Akibat perundungan yang dilakukan oleh kakak kelas, korban dirawat intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar dan memar. Perundungan diduga dilakukan di sebuah warung yang lokasinya tak jauh dari sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa berujung ricuh terjadi saat mahasiswa di Polewali Mandar menuntut pemungutan suara ulang di kantor KPUD Polewali. Massa menilai KPU melakukan pelanggaran karena membiarkan adanya kecurangan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa dari HMI Polewali Mandar diwarnai kericuhan. Massa meminta KPU mengevaluasi pemungutan suara yang diduga banyak kecurangan dan meminta pemungutan suara ulang dilakukan. Kericuhan berawal saat mahasiswa menyampaikan aspirasinya di kantor KPU Polewali Mandar. Namun demonstrasi memanas saat massa memaksa masuk ke kantor KPU untuk bertemu dengan Komisioner KPU Polewali Mandar. Aksi tersebut dihalangi pihak kepolisian hingga berujung saling dorong dan kericuhan. KPU adalah bagaimana persoalan-persoalan kesalahan-kesalahan teknis di lapangan itu diselesaikan secara cepat, karena jangan sampai terjadi lagi, karena sekarang kan sudah terjadi PSI khususnya di Kecamatan Purari. Pihak KPU menerima masukan dari mahasiswa, namun tidak bisa melakukan pemungutan suara ulang karena melewati batas waktu. Persoalan keraguan sama penyelenggara, substansinya itu sih, apalagi khususnya teman-teman di lapangan. Tapi saya sudah menampung tadi, saya minta memasukkan beberapa data yang dimaksud supaya tidak hanya sekedar asumsi. Jadi petanya tadi sudah memasukkan juga data-data ke Bawaslu. Selain mendatangi KPU Polewali, massa juga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu. Mereka meminta pengawasan pemilu diperketat dan pelanggaran ditindak tegas. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Seorang pria di Semarang, Jawa Tengah hilang usai bertugas sebagai saksi partai politik pada pemungutan suara pemilu. Petugas gabungan mencari korban di hutan Samirono, tempat sepeda motor korban ditemukan. Petugas tim SAR gabungan terus bekerja keras menyusuri hutan Samirono di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mereka melewati jalan setapak dan rimbun pepohonan untuk mencari Joko Purnomo, warga setempat yang hilang usai bertugas sebagai saksi sebuah partai politik saat pemungutan suara 14 Februari lalu. Korban tak kunjung pulang ke rumah, sehingga membuat keluarganya khawatir dan melapor ke polisi. Hingga kemudian petugas menemukan sepeda motor korban di dekat hutan. Laksanakan operasi pencarian dari relawan gabungan dari Kabupaten Semarang maupun Salatiga. Untuk pencarian sampai hari ini masih nihil, akan diupayakan lanjutan untuk besok. Kita lanjut kembali. Teknik pencarian yang dilakukan relawan gabungan seperti apa? Ya, kita penyisiran dengan kegiatan open grid. Kita menerjunkan 7 SRU yang terbagi, ada beberapa area titik-titik yang kita curigai dan sudah dilaksanakan penyisiran, namun masih nihil. Hingga kini, petugas masih berjibaku menyusuri hutan demi mencari keberadaan korban.
Namun korban yang pergi meninggalkan rumah 15 Februari lalu itu belum juga ditemukan. Petugas juga memeriksa rekaman CCTV di jalan-jalan yang dilintasi korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, oknum Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, mengambil paksa kotak suara saat rapat pleno perhitungan suara pemilu. Aksi Ketua DPC Gerindra ini pun viral di media sosial. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat mengambil paksa kotak suara. Padahal saat itu sedang berlangsung rapat pleno penghitungan perolehan suara presiden dan legislatif di Kecamatan Ambalau. Aksi pengambilan kotak suara ini pun tersebar di berbagai platform media sosial dan viral. Dalam video tersebut terlihat Ketua DPC Gerindra mengambil kotak suara dengan tindakan yang tegas tanpa izin panitia pemilihan atau petugas yang bertugas. Ketua DPC Gerindra Sintang memberikan penjelasan atas tindakannya itu. Ia mengaku pengambilan paksa kotak suara sebagai bentuk kekesalan kepada petugas yang tidak mengindahkan protesnya. Saya kan sebagai saksi dari Partai Gerindra mengusulkan supaya untuk DME ini dipending. Namun Ketua PPK ini tidak ada kompromi. Dia ingin melaksanakan terus pleno itu. Maka saya sendiri yang mengamankan kotak itu dan saya serahkan ke pihak kepolisian. Kepada Bawaslu maupun KPU, Sandang berharap dapat melakukan penyelidikan yang menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM menyampaikan telah menemukan dugaan pelanggaran netralitas aparat di pemilu 2024. Dugaan pelanggaran itu terjadi mulai dari kepala desa hingga PJ Gubernur. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menemukan indikasi pelanggaran netralitas aparatur negara dalam pelaksanaan pemilu 2024. Komnas HAM menyebut menemukan dugaan pelanggaran netralitas aparatur negara. Yang pertama, ada 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menyatakan dukungan ke salah satu peserta pemilu. Kedua, ada dugaan arahan Wali Kota Samarinda kepada jajaran untuk memilih peserta pemilu tertentu. Ketiga, viral video ajakan PJ Gubernur Kalimantan Barat mengajak memilih capres yang mendukung pembangunan IKN. Namun setelah video tersebut viral, PJ Gubernur mengklarifikasi pernyataannya. Pilih presiden yang memihak kepada pembangunan IKN. Kalau IKN dibangun, pasti Kalimantan Barat ini maju, ya. Mengklarifikasi pernyataan saya, jangan pilih capres yang tidak pro IKN. Bahwa pernyataan tersebut saya ungkapkan karena saya terlalu bersemangat dalam mewujudkan keinginan percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Informasinya, Komnas HAM telah sampaikan laporan temuan ini ke Bawaslu. Namun hingga kini, Bawaslu belum menerima surat resmi dari Komnas HAM atas laporan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, relawan Ganjar Mahfud yang juga Direktur Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi menyebut Presiden Jokowi mirip Adolf Hitler. Islah juga menyebut Jokowi telah membegal demokrasi. Kok Pak Jokowi ini seperti Adolf Hitler, Pak Jokowi ini seperti Pol Pot, seperti Idi Amin, seperti Bokassa, seperti Gaddafi, seperti Saddam Hussein, dan seperti pemimpin-pemimpin lain yang seolah-olah ketika dia duduk dia lupa untuk berdiri. Nah ini yang kemudian membuat kita semua terperangah, dan gerakan-gerakan Pak Jokowi tanpa kita sadari ternyata sudah mulai merambah kepada apa yang disebut sebagai seorang politisi. Kita tadinya berharap Pak Jokowi menjadi seorang negarawan, menjadi seseorang yang disegani. Kita bermimpi bahwa Pak Jokowi ini seperti Yesus. Kita bermimpi Pak Jokowi ini seperti Nabi Muhammad, yang betul-betul tidak mau mengawetkan kekuasaan-kekuasaan manusiawi yang berada di sekitarnya. Ini yang kemudian membuat kita itu terperangah betul, dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi secara eskalatif ketika itu.
Sementara itu, tokoh agama yang juga budayawan Frans Magnis Suseno atau yang biasa akrab dengan sebutan Romo Magnis menyebut demokrasi Indonesia mendapat pukulan besar dan bukan tidak mungkin akan seperti di Filipina. Perbedaan dengan pilihan di luar negeri, di mana paslon kedua bukan hanya tidak mendapat 50%, tetapi kalah jauh. Tentu saja perspektif wawasan orang-orang yang berada di luar Indonesia adalah lain daripada orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi tidak bisa menarik kesimpulan yang langsung, tetapi tetap perbedaan, misalnya tadi angkanya disebut paslon 3 mendapat di Amerika itu di atas 50%, yang lain-lain di bawah. Ya, ini begitu mencolok. Saya kira bahwa sangat besar kemungkinan demokrasi kita mendapat pukulan besar, kita katakan saja di Filipina kan. Mungkin ini catatan saya lebih dulu. Ya pemirsa, News Pagi akan kembali usai azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, tetaplah bersama kami. Pemirsa, dugaan kecurangan pemilu 2024 kian jadi sorotan oleh masyarakat sipil. Kecurangan disebut dilakukan secara sistematis dan berlangsung sejak pra hingga pasca pemilihan. Sejumlah lembaga masyarakat sipil pemantau pemilu mengungkapkan berbagai dugaan kecurangan pemilu yang menguntungkan salah satu paslon capres-cawapres. Adapun belasan kecurangan diantaranya cawe-cawe Presiden Joko Widodo untuk memenangkan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kecurangan ini disebut-sebut bisa mengarah ke hak angket oleh DPR. Namun hak angket dinilai tidak mudah terwujud. Hal ini menyusul sikap masing-masing partai pengusung paslon 01 dan 03 yang dinilai kurang kompak. Apapun yang menang dalam pemilu berdasarkan real count nanti tidak akan menghapuskan kecurangan yang terjadi. Kecurangan tetap kecurangan siapapun yang menang. Jadi ketika kita menjumpai bahwa misalnya mayoritas masyarakat ternyata tidak menganggap itu curang atau mayoritas masyarakat memilih yang dianggap curang, itu bukan berarti kemudian kecurangan, kejanggalan, kesalahan, pelanggaran itu terhapus begitu saja dan tidak selayaknya kita bicarakan. Sementara itu pemirsa, pemungutan suara ulang dilakukan di TPS 43 di Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat. Sementara di Jakarta Utara, 19 TPS menggelar pemungutan suara lanjutan karena terkendala banjir saat hari pencoblosan. Pemungutan suara ulang pemilu 2024 digelar KPU Kota Jakarta Pusat di TPS 43 yang berlokasi di Jalan Purwakarta, Menteng. Sejak pagi tadi, ratusan warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap, termasuk Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno, mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih mereka. Mantan Wapres di era Presiden Soeharto itu berharap pelaksanaan pemilu kali ini berjalan demokratis, aman, jujur, dan adil demi membawa Indonesia lebih maju ke depannya. Ya, besarnya tentunya kita harus melaksanakan dengan lancar, terbuka, dan sangat demokratis. Selesai. 275 warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap melakukan pemungutan suara lanjutan di TPS 143 Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemungutan suara lanjutan ini digelar untuk warga yang tak dapat memilih di hari pencoblosan akibat banjir. Meski harus menunggu selama 2 minggu, namun tidak menyurutkan warga untuk dapat memberikan hak pilihnya di pemilu kali ini. Kemarin ada kendala dari TPS-nya, katanya ada kendala lah basah TPS-nya apa hujan kayak itu. Pemungutan suara lanjutan juga dilakukan di 19 TPS yang tersebar di 4 kecamatan di Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan.
Sementara itu pemirsa, sejumlah kecamatan di Bekasi, Jawa Barat dan Yogyakarta menggelar pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan pemilu 2024. Namun partisipasi masyarakat menurun dibandingkan saat 14 Februari lalu. KPUD Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar pemungutan suara lanjutan di 26 TPS yang ada di 3 kecamatan. Salah satunya di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Pemungutan suara lanjutan hanya untuk pemilihan caleg DPRD Provinsi Jawa Barat, namun sayangnya partisipasi masyarakat menurun. Adapun pemungutan suara lanjutan ini atas rekomendasi Bawaslu setelah adanya kekurangan surat suara pada hari pencoblosan 14 Februari lalu. Kami Bawaslu Kota Bekasi sudah mengirimkan surat rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara lanjutan dan juga pemungutan suara ulang. Hasil dari rekomendasi tersebut, KPU menjawab untuk melaksanakan pemungutan suara lanjutan pada hari ini Sabtu. Ada di Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustika Jaya, dan juga ada juga di Bekasi Timur. Sementara itu, 21 TPS di Kabupaten Sleman, Yogyakarta menggelar pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan secara serentak. Hal ini dilakukan karena terjadi pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara 14 Februari lalu. Di antaranya ada 21 orang yang melakukan intimidasi kepada petugas KPPS dan memaksa mencoblos padahal tidak masuk dalam DPT dan DPTB. Itu menindaklanjuti, maka di tanggal 24 Februari serentak itu dilakukan PSU dan PSL seluruh daerah istimewa Yogyakarta, terdapat di 3 kabupaten kota, di Sleman, di Kota, dan di Bantul. Itu termasuk yang kota atau ada tambahan satu itu 20? Iya, di Kota itu ada 3, satu di TPS khusus, di Lapas itu ada 2 TPS, TPS 901 sama 902, dan satu lagi di Kuncen. Sementara itu, antusiasme warga untuk mengikuti pemungutan suara ulang cenderung menurun dibanding 14 Februari lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. 5 orang meninggal dunia dan ratusan pasien dirawat akibat penyakit demam berdarah di Jombang, Jawa Timur. iNews Pagi akan segera kembali. Kembali bersama kami di iNews Pagi, pemirsa. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ya, dalam pertemuannya pemirsa, Hadi dan Sri Sultan membahas kondisi pemilu 2024 yang saat ini terjadi di Indonesia. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto mendatangi kediaman Raja Keraton sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Kilen, Kompleks Keraton Yogyakarta. Setibanya di Keraton Kilen, Hadi Cahyanto langsung masuk untuk menemui Sri Sultan. Mereka kemudian melakukan pertemuan secara tertutup selama hampir 2 jam. Menurut Hadi Cahyanto, pertemuan ini dilakukan untuk silaturahmi usai dirinya dilantik sebagai Menko Polhukam. Selain itu, Hadi dan Sri Sultan juga sempat membahas kondisi di Indonesia saat ini pasca pemilu 2024. Ini adalah silaturahmi biasa. Saya menyampaikan bahwa saya baru saja dilantik menjadi Menteri Polhukam dan saya mohon doa restu tentunya kepada Masuk Dalam. Kami bercerita banyak, cerita yang ringan-ringan saja, dan kami juga menyinggung terkait pasca pemilu ini sangat baik, sangat kondusif, sehingga situasi yang seperti ini tetap tentunya kita koordinasi untuk kita jaga dan pertahankan. Hadi mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan ujangan dari Sri Sultan agar tetap menjaga keamanan dan kondusivitas negara Indonesia. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini koalisi partai politik pengusungnya tegas mendukung
pengguliran hak angket. Dengan dukungan tambahan dari Partai Koalisi Anies Muhaimin, wacana hak angket sangat mungkin terrealisasi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yakin jika penggunaan hak angket merupakan langkah tepat guna menyelidiki berbagai dugaan kecurangan yang terjadi selama pemilu 2024. Dirinya juga menegaskan wacana hak angket bukan sekedar gertakan dan memastikan partai koalisi Ganjar Mahfud tetap kompak. Hal ini menjawab keraguan publik di mana sebelumnya Majelis Kehormatan P3 menilai hak angket kecurangan pemilu tidak perlu dilakukan. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini masih satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Tapi kami tidak pernah menggertak, kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga. Sementara itu berbagai langkah dilakukan Partai Koalisi Prabowo Gibran untuk menghindari wacana hak angket terrealisasi. Dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN diyakini menjadi salah satu cara agar langkah koalisi Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin semakin sempit. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, hak angket sedikitnya harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Usulan nantinya akan resmi menjadi hak angket DPR jika mendapat persetujuan rapat paripurna yang dihadiri dan disetujui oleh lebih dari setengah anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut. Saat ini parpol pendukung Ganjar Mahfud yang diisi dengan PDIP dan P3 memiliki 147 kursi di DPR, ditambah dengan parpol pendukung Anies Muhaimin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket sebanyak 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 partai, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan jika suara akhir KPU hasilnya tetap sama seperti saat ini, PDI Perjuangan menegaskan akan berada di oposisi pemerintah. Rasanya ketika PDI Perjuangan masih dipimpin oleh Ibu Mega, kita punya sikap. Dan kemarin Bu sudah sampaikan kepada kita semuanya, tidak ada kata mundur. Ketika kemudian kebenaran diamputasi, ketika konstitusi dan undang-undang sudah dikangkangi, maka hanya satu kata saja, kita lawan. Itu aja. Tapi cara kita cara konstitusional. Bukan pakai yang ribut-ribut, yang bukan pakai yang ancur-mengancurkan, karena kita sudah punya pengalaman. Ya. Mau pengalaman pergantian kekuasaan cara 65, mau kita pakai melihat cara 98, begitu ya. Enggak lah, kita udah belajar dari situ. Saya tidak tega melihat nanti yang dipersalahkan adalah kelompok-kelompok tertentu. Itu yang mesti kita jaga. Dukungan Koalisi Perubahan terhadap semua langkah untuk mengungkap kebenaran dan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil makin membuka lebar wacana penggunaan hak angket. Saat ini, Koalisi Perubahan menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 dengan cara hak angket. Saat ini mereka tinggal menunggu PDI Perjuangan. Akan menanti
menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Berbagai masalah terjadi di pemilu 2024. Salah satu yang masih menjadi pertanyaan adalah penggunaan aplikasi Sirekap sebagai penghitungan suara. Dalam sebuah surat pernyataan, PDI Perjuangan menolak penghitungan suara dengan aplikasi Sirekap. Surat ini ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS, juga resmi melayangkan surat kepada KPU untuk meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Politikus PDI Perjuangan Adiana Pitupulu menegaskan hak angket merupakan pilihan konstitusi dan tidak boleh dilarang. Kesadaran setelah melihat temuan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu membuka peluang komunikasi hak angket akan berjalan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Dengan berbagai temuan dugaan kecurangan, rakyat Indonesia berhak mendapatkan penjelasan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, 5 orang meninggal dunia akibat merebaknya wabah demam berdarah denggu atau DBD di Jombang, Jawa Timur. Sementara ratusan pasien lainnya masih dirawat intensif di rumah sakit setempat. Serangan demam berdarah terus membuat warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur resah. Seorang anak berusia 8 tahun akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Jombang sejak 17 Februari lalu. Meski sudah dimasukkan ke ruang ICU dan diberikan perawatan intensif, kondisi tak kunjung membaik hingga akhirnya meninggal dunia pada Sabtu dini hari. Total sudah 5 orang meninggal dunia sejak DBD merebak sejak awal tahun 2024 lalu. Sementara masih ada ratusan pasien demam berdarah yang dirawat intensif di RSUD Jombang. Kalau memang tidak opname, hanya panas biasa, diobservasi makan minumnya harus lebih banyak daripada biasa. Dan yang paling berbahaya kan hari ke-4 sampai ke-6. Rata-rata yang meninggal itu dibawa ke rumah sakit pada hari ke-4 sampai ke-6. Diduga penyebaran DBD ini terkait puncak musim hujan sesuai dengan periode perkembangan nyamuk Aedes. Untuk itu, warga diharap menjaga kebersihan lingkungan masing-masing, terutama kamar mandi, agar tidak menjadi tempat tumbuh kembangnya jentik nyamuk. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur merangkak naik dengan kisaran harga Rp14.000 hingga Rp16.000 untuk beras medium dan premium. Sejumlah harga komoditas beras merangkak naik di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Harga beras medium kini mencapai Rp15.000 per kilogram, sementara beras premium di harga Rp16.000 per kilogram. Walaupun begitu, pedagang mengungkapkan harga beras ini sudah menurun dibandingkan harga sebelum pemilu. Harga beras yang meroket diduga akibat belum memasuki masa panen raya yang diperkirakan terjadi pada bulan April hingga Mei 2024. Di samping itu, permintaan masyarakat terus melonjak naik. Ya harapannya sih pengen turun lagi harganya gitu kayak semula. Ya biar bisa seliter, saya kan jual literan gitu ya, biar bisa seliter 10.000 lah untuk. Kasihan soalnya di sana warga pada ngeluh gitu harga mahal. Sekarang harganya turunan dikit. Turunan dikit ya. Masih tergolong tinggi ya dibandingkan harga yang normal. Ya. Ada antisipasinya. Ya turunin berasnya harga normal biasa gitu biar supaya masyarakat pada nggak gelisah gitu beras naik. Dalam mengantisipasi harga beras yang belum stabil, pemerintah mengeluarkan pasokan beras bulog bersubsidi untuk dikonsumsi masyarakat. Namun menurut masyarakat, kebijakan ini belum berpengaruh secara signifikan.
Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ahmad Putra, Ainus melaporkan. Pemirsa, kelangkaan dan harga beras mahal juga berimbas di Sika, Nusa Tenggara Timur. Ribuan warga mendatangi gerai pangan murah yang dibuka pemerintah setempat. Imbas harga beras yang terus melonjak dan langka di pasaran, Pemkot Sika, Nusa Tenggara Timur membuka gerai pangan murah di halaman Sika Convention Center. Gerai pangan murah ini langsung diserbu ribuan warga kota Maumere. Total, ada 1.000 kupon yang dibagikan dengan masing-masing warga dijatah maksimal 20 kg beras. 15 mahal ya? Mahal, kita bisa belanja. Susah gak tidak cari beras, Mam? Susah. Makanya sekarang kita rebut. Mam, mereka datang rebutin. Iya. Ini murah ya dijual di sini? Murah, 57. Semurah sekali. Dapat murah ya? Dan di pasar 5 kilo itu 75.000. 75. Di sini? Ini 5 kilo 57.000. 57. Lebih murah ya di sini ya? Dan susah sekarang cari beras? Cari beras yang enak. Pihak Dinas Ketahanan Pangan menyebut harga beras di pasaran sudah mencapai 17.000 per kilogramnya. Karena itu, pihaknya menyediakan beras dengan harga Rp11.500 per kilogram. Hal ini dilakukan guna meningkatkan daya beli warga dan menekan inflasi daerah. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Juni Nura, Ainus melaporkan. Tidak hanya harga beras, harga cabai juga melonjak naik di sejumlah daerah. Di Pasar Cebongan, Sleman, Yogyakarta, harga cabai Rp95.000 per kilogram. Sementara itu di Pasar Tradisional Badak Pandeglang, Banten, harga cabai tembus Rp120.000 per kilogramnya. Pasca pemilihan umum serentak dan jelang bulan Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Cebongan, Sumeradi, Sleman, Yogyakarta mengalami kenaikan. Harga cabai merah mengalami kenaikan harga mencapai Rp95.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai rawit pun naik menjadi Rp80.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, kenaikan harga juga terjadi pada berbagai jenis sayuran, mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting dari 80 sampai 95 sekarang. Kalau cabai rawit? 70 sekarang 80. Kenaikan dari kapan sih Bu? Mulai setelah pemilu atau sebelum pemilu? Setelah pemilihan. Sayuran juga naik, timun, baby, kacang, semua naik. Kalau sayuran cuma 1.000-2.000 lah. Sementara itu, harga berbagai jenis cabai di Pasar Tradisional Badak Pandeglang, Banten mengalami kenaikan harga yang sangat drastis. Harga cabai merah keriting saat ini mencapai Rp100.000 dari sebelumnya dijual dengan harga Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dijual dengan harga Rp60.000 dari sebelumnya hanya di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga tomat saat ini mencapai Rp16.000 per kilogram yang sebelumnya hanya Rp8.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai dan tomat sudah terjadi sepekan terakhir, dan kenaikan tersebut akibat petani mengalami gagal panen sehingga stok di pasaran berkurang. Itu kenaikannya waktu kapan? Udah nyampe seminggu. Oh, seminggu. Kalau untuk pedagang sini, kira-kira kenaikan ini akibat apa sih? Ini kan gagal panen. Oh, gagal panen. Jadi stok dari petaninya nggak ada. Biasa kan kalau gagal panen, jadi paling standar harganya. Di harga biasa ini kan melonjak, nggak ada barang stok. Dampak dari naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok ini membuat para pedagang mengalami penurunan pembeli hingga menurunkan omset. Para pedagang berharap agar pemerintah ikut serta menstabilkan harga di pasaran, terlebih bulan puasa sudah di depan mata. Dari Pandeglang, Banten dan Sleman, Yogyakarta, Iskandar Nasution, Gali Wisma, Ainus melaporkan. Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkap sindikat internasional perdagangan porno aksi anak di bawah umur. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Cikal Mutazam. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kampung narkoba di kawasan pemukiman pinggiran Sungai Kota Medan digerebek polisi. Ya, dalam penggerebekan polisi mendapat perlawanan dari keluarga pelaku.
Inilah detik-detik saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan masuk ke dalam permukiman di Jalan Kelambir 5, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Satu persatu para pengedar narkoba yang sudah menjadi target polisi berhasil diringkus. Dalam penggerebekan, petugas sempat mendapat perlawanan dari warga dan keluarga pelaku dengan menantang polisi. Karena panik, seorang pelaku narkoba nekat kabur dengan terjun ke sungai. Dalam penggerebekan kali ini, petugas mengamankan 5 orang pengedar. Berikut barang bukti narkoba jenis sabu, timbangan elektrik, dan alat isap. Dan ini rekan-rekan sekalian merupakan kegiatan rutin ya, di mana setiap minggu diupayakan bahwa kita akan selalu melaksanakan gerebekan narkoba sebagai bentuk keseriusan Polrestabes Medan dan jajarannya untuk menangani masalah narkotika yang akhir ini memang masih marak. Kelima pengedar langsung diamankan ke Polrestabes Medan untuk dilakukan penyelidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapahara, Hub iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkapkan sindikat internasional perdagangan porno aksi anak di bawah umur. 5 pelaku diamankan beserta barang bukti ratusan juta rupiah dari hasil penjualan film porno. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap sindikat internasional perdagangan porno aksi anak di bawah umur. Kasus ini terungkap berkat laporan dari Satgas Pencegahan Kekerasan Anak Amerika, Violence Crime Against Children, yang menginformasikan adanya penjualan film porno anak dari Indonesia. Polisi pun berhasil menangkap 5 pelaku yang memiliki peran berbeda, mulai dari penjual konten video porno ke luar negeri, melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur, hingga penyedia fasilitas pembuatan konten video. Dari hasil keterangan pelaku, ribuan konten sudah diproduksi dan terjual ke luar negeri sejak tahun 2022 hingga saat ini. Ada kurang lebih 1.000 gambar dan kurang lebih 3.000 kalau tidak salah tadi video yang tentu sudah diproduksi, dihasilkan. Memang produksinya dengan secara manual menggunakan peralatan handphone, dan itu bisa saja kapan terjadi dan tidak perlu memerlukan keahlian, sehingga memang kita yakini bahwa proses untuk menghasilkan, memproduksi konten yang berbau pornografi ini sudah lebih dari setahun dilakukan oleh para pelaku dijerat dengan pasal 82 KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah mengawasi pergaulan anak. Modus dicekoki minuman air mineral seorang anak di bawah umur di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menjadi korban ruda paksa secara bergilir oleh 2 temannya sendiri. Korban yang masih di bawah umur ini didampingi kuasa hukumnya datang melapor ke unit PPA Satreskrim Polres Indramayu, Jawa Barat setelah menjadi korban aksi bejat temannya sendiri. Peristiwa miris ini terjadi pada Mei 2023 di Desa Teluk Agung, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Korban diperkosa secara bergiliran oleh 2 temannya di tanah lapang. Saat insiden berlangsung, korban dalam kondisi tak berdaya, mulut dan tangan dilakban. Kasus ini terungkap setelah korban bercerita ke orang tuanya pada Februari 2024. Pencabulan atau pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Teluk Agung. Dicekokin minuman dulu sama disekap gitu nggak? Kalau untuk dicekokin minuman, pertama sih pakai mineral, di bawah diisi lagi, nah setelah itu suruh minum lagi, nah baru dia kerasa puyeng gitu. Kini unit PPA Satreskrim Polres Indramayu tengah menyelidiki kasus pemerkosaan ini dan mengejar para pelaku pemerkosaan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gadis di bawah umur di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta diperkosa teman yang baru dikenalnya lewat aplikasi kencan. Aksi pelaku di saat ini membawa kabur gadis tersebut terekam CCTV.
Dalam video rekaman CCTV nampak saat pelaku menjemput korban di sekolahnya dengan sepeda motor. Korban yang sudah menunggu langsung naik motor pelaku. Pelaku berinisial PS 24 tahun pria asal Purworejo, Jawa Tengah ini pun dilaporkan ke Polres Kulon Progo lantaran dituduh membawa lari anak gadis yang masih di bawah umur. Gadis berumur 16 tahun sebelumnya tak pulang ke rumah. Orang tua lalu melapor ke polisi dan mendapati korban di kos-kosan pelaku. Mirisnya pelaku dan korban melakukan hubungan intim hingga 2 kali. Korban mengenal pelaku dari aplikasi pesan instan. Kenal 1 bulan melalui aplikasi Omi. Dan dilanjutkan saling bertukar nomor handphone. Korban dan pelaku sebelumnya sudah janjian terlebih dahulu untuk bertemu sebelum mereka pergi. Kan dia untuk jam 9, setengah 8 udah saya ajak pulang tapi nggak mau pulang. Nah akhirnya dia malah minta nginep. Nah terus yang ngode-ngode dia buat melakukan hubungan. Atas perbuatannya PS dikenakan pasal berlapis. Pelaku dikenakan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 35/2014 tentang perlindungan anak dan pasal 332 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi orang tua untuk mengawasi dan memperhatikan aktivitas anak-anak agar tidak mudah tergiur dengan pria yang baru dikenal. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Kejuaraan nasional karate kelima Piala Divisi Infanteri 2 Kostrad tahun 2024 diikuti ribuan atlet dari berbagai kota besar di Indonesia. Kejuaraan ini pemirsa sekaligus sebagai ajang pencarian bibit baru untuk diterjunkan ke tingkat internasional. Lebih dari 1.300 atlet karate dari 97 kontingen di kota besar di Indonesia, diantaranya Surabaya, Jakarta, dan Bali, ikut ambil bagian pada kejuaraan nasional karate kelima Piala Divisi Infanteri 2 Kostrad di Gor Vira Cakti Yudama Diviv 2 Kostrad, Malang, Jawa Timur. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari merupakan agenda tahunan sekaligus dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-63 Kostrad. Dalam kejuaraan kali ini dipertandingkan beberapa kelas mulai tingkat dini, junior, senior, dan kelas khusus TNI Polri. Menurut Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Mejen TNI Haryanto, kejuaraan ini diharapkan dapat menjalin tali silaturahmi serta sebagai ajang untuk mencari bibit atlet. Tujuan dari kejuaraan karate kelima Divisi 2 ini nasional yang kelima, tujuan yang pertama adalah untuk memupus silaturahmi di antara tadi antara atlet, kemudian juga para pembina, para pelatih. Pada kesempatan hari ini saya selaku Panglima 2 Kostrad Bapak karena jumlah peserta lebih besar dari paling barat adalah program Wisata Muda dari TNI Polri-nya dan bagian tertimur adalah Patimura. Kemudian yang juga adalah untuk meningkatkan rekan-rekan meningkatkan prestasi tentunya dalam olahraga karate ini. Sementara itu bagi para atlet yang berasal dari Jawa Timur, kejuaraan ini menjadi ajang menambah jam terbang atlet sebelum terjun di kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Jatim tahun 2025 di wilayah Malang Raya. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali meresmikan Damage Control Simulator di Komando Latihan Komando Armada 2 Surabaya. Fasilitas simulator ini untuk meningkatkan kemampuan prajurit KRI TNI AL menangani segala jenis kedaruratan di atas kapal. Tantangan yang dikhawatirkan saat berada di laut adalah masalah penanggulangan kebocoran dan kedaruratan kebakaran. Dengan adanya fasilitas simulator, maka seluruh prajurit semakin profesional dan lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas berlayar di laut dengan segala jenis KRI yang dimiliki. Fasilitas ini merupakan sarana penting yang menjadi kunci melatih dan mempersiapkan personel TNI Angkatan Laut menghadapi situasi darurat di laut dengan berbagai kondisi lingkungan laut seperti cuaca buruk, gelombang tinggi, dan keadaan cuaca lainnya. Damage Control Simulator dibangun di atas lahan seluas 2.052 meter berbentuk bangunan setinggi 4 lantai. Pembangunan fasilitas ini dimulai sejak November 2022 dan rampung pada Desember 2023.
simulator ini adalah ditujukan untuk melatih seluruh ABK kapal dalam menanggulangi masalah kebocoran di kapal. Jadi kalau ada kedaruratan dan ada kejadian kebocoran di atas kapal, mereka bisa melaksanakan penanggulangan secara lebih baik dan secara lebih cepat dan tepat. Dan ini kelebihan dari peralatan yang ada di sini bisa disesuaikan dengan kondisi cuaca. Perayaan Cap Gomeh di Solo, Jawa Tengah pemirsa dimeriahkan dengan kirap tolak bala. Atraksi dimulai dengan liong dan barongsai yang dikelilingi toko dan rumah warga untuk mengambil angpau rezeki. Kemeriahan tampak di kawasan Pecinan Solo, Jawa Tengah saat 4 barongsai dan 1 liong dari perkumpulan Trisaka melakukan kirap tolak bala untuk memeriahkan perayaan Cap Gomeh 2024. Barongsai dan liong kemudian berkeliling mendatangi setiap toko, rumah maupun perkantoran yang menyediakan angpau. Liong dan barongsai juga menghampiri warga yang memberikan angpau. Kirap tolak bala ini merupakan ritual dalam memeriahkan perayaan Cap Gomeh yang berlangsung turun-temurun. Dengan mengambil angpau di toko, perkantoran, dan rumah yang mayoritas pemiliknya warga Tionghoa, dipercaya bisa membersihkan dari energi negatif. Di sisi warga Tionghoa, mereka juga memiliki keyakinan bahwa setelah memberikan angpau kepada barongsai dan liong, rezeki mereka akan bertambah. Selain sebagai bentuk tradisi, perayaan Cap Gomeh ini merupakan bukti toleransi di kota Solo yang masih dijunjung tinggi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.